Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya, sahabat kerabat, terutama rekan-rekan guru ya, yang sampai saat ini masih dalam situasi pandemi COVID ya, masih dalam situasi menuju new normal ya gitu ya. Karena itu kita harus kreatif untuk membuat video pembelajaran daring ya, jarak jauh pada siswa kita. Nah, kali ini kita coba akan berbagi tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran atau rekam layar dengan screencast TV ya, di Chrome, bawaan Chrome nih. Jadi enak nih, kita langsung masuk di Google Chrome. Nanti di sana kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan screencast TV. Oke, bagaimana caranya? Kita ikuti saja tutorial berikut ini. Baik teman-teman, rekan-rekan dewan guru, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran yang bisa kita share di media sosial kepada siswa kita ya. Yang paling sederhana saja, misalnya PowerPoint bisa kita buat menjadi MP4 atau video ya. Kemudian Bandicam, Fastune, KineMaster, punya AVS video editor itu bisa kita buat ya. Nah, itu nanti kita buat tutorialnya, kita akan bahas nanti bagaimana caranya. Oke. Paling sederhana dengan maaf ya, kurang sehat ini. Dengan Fastune, KineMaster, PowerPoint paling sederhana itu yang bisa kita share kepada teman-teman kita. Bisa juga lewat HP ya. Tapi ini kita akan coba berbagi tentang bawaan daripada Chrome ya, yang sederhana saja. Nanti bisa kita share di Google Classroom juga. Ini ada kaitannya ke YouTube juga bisa dia. Oke, pertama-tama yang teman-teman lakukan adalah pertama teman-teman masuk dengan Gmail masing-masing ya. Seperti yang sudah muncul di sini, jadi Gmail saya sudah masuk. Oke. Terus nanti kita coba perhatikan di pojok kanan atas ada titik 3 nih, klik titik 3 di pojok kanan atas ini. Kemudian more, kemudian gini, more tool, kemudian extension ya. Saya ulang ya. Titik 3 ini, kemudian more tool, kemudian extension, klik. Oke. Bergantung dari internet ya. Kalau lambat ya. Nah, jadi ini semua banyak sekali bawaan yang sudah saya install di aplikasi di Google Classroom, di Google Chrome ya. Jadi banyak sekali. Nah, ini bisa kita rubah ya, bisa kita hilangkan. Nah, terus kita akan menggunakan screen test TV ya. Klik di sini di pojok kiri ini ada tiga main menunya ya. Klik main menu. Kemudian paling bawah open Chrome Web Store. Oke, klik. Oke. Ini agak lambat ini karena memang ini berus ya. Oke. Nah, di sini kita pencariannya. Oke, kategorinya kita cari. Ini banyak sekali aplikasi yang satu persatu bisa kita gunakan. Ini bawaan dari Chrome ya. Hangout ini. Hangout bisa juga kayak Google Meeting, kayak Zoom bisa juga nih. Semua nih bisa digunakan. Nah, ini dia. Ini namanya Screencast TV. Kita klik saja. Oke, agak lelet sedikit ya, tidak apa-apa. Nah, ini dia. Nah, ini zoom juga muncul dia. Screencast TV. Mana dia? Nah, ini dia.
Oke. Nah, ini dia. Udah muncul begini teman-teman. Ada add to Chrome, klik add to Chrome. Oke, kita tunggu aja proses penginstalannya nanti. Sebentar nih. Kalau klik lagi add extension. Kalau di internet yang lancar cepat nih. Kita tunggu aja sebentar, enggak lama ini. Nah, ini gratisan, ini aplikasinya gratisan, jadi kita bisa. Nah, kalau sudah begini teman-teman, ini pertanda bahwa instalannya sudah berhasil dia, ekstensinya sudah berhasil. Oke. Nah, kalau sudah begini sudah berhasil nih. Kita lihat. Oke, kita tunggu aja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan langsung ini. Oke. Bisa menggunakan langsung, ini dia. Karena ini sudah terinstall di sini. Ini muncul dia. Teman-teman bisa gunakan ini dia. Oke. Lihat nih. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Oke. Nah, ini sekarang coba kita lihat. Oh, masih checking ya. Perlahan-lahan kita tunggu aja. Oke, kita tunggu aja dulu. Kita tunggu dia nanti muncul di sini. Oke, agak lelet sedikit. Nah, ini sudah baru muncul ya. Baru dia muncul. Kalau sudah muncul kayak gini, extensionnya gini ya. Ini tandanya nah, sudah terinstall. Nah, sekarang tinggal kita verifikasi saja. Yes saja. Oke. Ikuti perlahan-lahan teman-teman ya. Gimana dia? Belum lagi ya. Ini kita lihat sini, bukan. Nah, ini dia. Kita klik di sini. Nah, ini ada tanda ini. Kalau sudah muncul di sini, ini tandanya aktif. Kita klik. Oke. Agak. Oke. Oke. Agak respon laptop saya nih teman-teman. Oke, ini dia. Oke, apa gerangan ini? Skin Skype. Iya. Oke. Agak lelet ini. Maklumlah jaringannya ini agak oke. Jaringannya agak kurang lancar ya. Nah, ini dia. Nah, ini baru dia. Baru dia mulai teman-teman. Karena memang agak lelet saya pakai. Ini dia. Nah, setelah muncul tahapan ini kita harus sign dulu ya. Kita harus sign teman-teman. Kita sign in with Google. Ada 1, 2, 3 tahapan untuk bisa langsung ke metode rekam layarnya. Oke, klik sign, gunakan akun Google teman-teman ya. Akun Gmail teman-teman. Nah, oke, ini sign at Gmail. Masuk ke akun Google dulu. Ini tergantung dari ini saya gunakan yang ini saja yang sudah saya masuk. Tinggal verifikasi saja. Oke, klik izinkan. Hanya untuk memverifikasi saja. Untuk langsung ke ya. Ini tergantung dari kecepatan internet ya, teman-teman ya. Nah, tahap pertama sudah selesai, tahap kedua sudah selesai. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Pertama, kalau kita hilangkan centang ini, kamera dan mikrofon ya, ini ada drawing and annotation tool. Nanti ini bisa kita tulis menggunakan ada khusus ya dia. Nah, kita centang saja, next saja, klik allow. Oke, klik allow lagi. Ikuti saja perintahnya, tinggal diklik-klik saja. Maaf.
Oke. Nah, kalau sudah introduce yourself, ini tandanya kita sudah mau siap nih. Ini saya ini sebagai apa nih? I am all, kita sebagai pendidik ya, bukan sebagai siswa, bukan sebagai corporate atau perusahaan. Ini kita pakai edukator sebagai pendidik. Klik edukator, grade school ya, bukan universitas dan lain sebagainya. Kita klik grade school. Oke, untuk sampai ke sana. Ini bisa digunakan bawaannya ya di Chrome ya. Nah, hore, ini tandanya sudah siap untuk merekam layar. Oke. Ini tanpa aplikasi ya. Nanti kalau pakai aplikasi nanti saya gunakan aplikasi ya. Kemudian klik di sini teman-teman, klik di sini. Oke. Oke. Ini tandanya sudah oke, sudah mulai bisa digunakan perlahan-lahan dulu. Nah, ada beberapa pilihan kalau kita menggunakan, nah ini tandanya suara dan mikrofonnya sudah berfungsi ya. Mikrofonnya kita on kan, kemudian embed webcam ini kita linkkan saja, embed nih kita gunakan, nanti akan muncul nih. Kalau desktop akan muncul desktop saja, kalau webcam only nanti rekaman ini saja. Kalau browser web, jadi tab browser ini yang internetnya akan muncul. Ini kita pakai ini saja, kemudian baru kita klik record ya. Kita gunakan desktop saja dulu, sama embed webcam, ada kamera di laptop ya. Kita gunakan. Oke, nah akan muncul seperti ini teman-teman. Yang di sini di bawah ini, tapi agak lelet ya karena memang, nah ini dia. Ini sudah muncul saya kameranya dengan sekaligus dia merekam proses rekamnya ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini tergantung dari agak. Nah, ini teman-teman, agak lelet. Ini akan muncul. You enter screen. Kita gunakan screen ini bisa, atau aplikasi Windows. Kalau kita membuka pelajaran yang kita mau sampaikan itu PowerPoint maupun Word, kemudian animasi lain yang ada di Windows kita atau di laptop kita, kita gunakan aplikasi Windows tapi dibuka dulu dia. Nah, klik di sini. Nah, saya sudah buka ini. Ini yang saya sudah buka tadi. Saya buka, klik di sini. Oke, kemudian klik share. Oke, nah ini dia. Nah, baru sini nih, sudah mulai dia. Nah, sudah mulai merekam nih, teman-teman. Sudah mulai merekam layar pembelajaran. Oke, misalnya nah ini dia. Misalnya begini. Berapa ciri pengetahuan? Ini tentang sosiologi ya. Beberapa ciri pengetahuan mengajarkan bagaimana mencapai kekuasaan. Pertanyaannya, ciri ilmu sosiologi terdapat pada kolom berapa? Misalnya pertanyaannya ya. Ciri ini saya rekam nih, sudah direkam ini. Sudah direkam. Nanti ini yang kita share di yang ini ya. Ini yang kita share di punyanya siswa kita ya. Punya siswa kita. Ini ada kegagalan sedikit ini rekamannya. Oke. Kenapa dia? Ini tergantung internetnya nih, jaringannya ya. Oke. Gimana dia nih, agak lelet nih. Ya maaf ya, ini karena memang ini tadi. Kita record saja. Ini tergantung internetnya ya, ini agak lelet ya. Oke, ini udah muncul dia. Nah, baru aplikasi yang ini kayak yang gini. Kemudian yang ini kita share saja langsung. Ini dia. Oke, ini sudah direkam langsung ini. Oke, sudah direkam langsung. Kemudian kita jawab saja ini dulu. Misalnya begini, ini kita jelaskan di siswa kita. Di siswa kita akan mengerjakan soal seperti ini. Kita berikan penjelasan ciri-ciri ilmu sosiologi terdapat pada halaman ini. Ada 4 ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, ada yang disebut dengan observasi, empiris. Kemudian ada yang disebut dengan teoritis, ada yang disebut dengan kumulatif, dan ada yang disebut dengan non-entis. Pertama, saya mau jelaskan sama siswa saya tentang empiris, berdasarkan. Jadi setiap kajian sosiologi itu harus berdasarkan pengamatan dan observasi langsung. Jadi jawabannya adalah pertama, setiap kajian berdasarkan pengamatan terencana. Jadi jawabannya 4 ya, 4 dulu.
4 ini ada, ini 1 2 3 4. Itu jawaban pertama. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan teoritis ya. Teoritis itu artinya dia membuat satu konsep yang jelas ya. Dari hasil observasi itu dibuat kerangka berpikir, dari kerangka berpikir itu dibuat semacam teori atau konsep gitu ya. Itu yang disebut dengan teoritis. Nah, tidak ada jawabannya sini. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kumulatif. Dia tidak menggunakan metode yang baru, tetapi ilmu sosiologi ini muncul pada abad ke-18 19. Jadi dia menggunakan metode yang lama yang diperbaharui. Jadi ini jawabannya. Selalu disempurnakan dan diperhalus sesuai dengan perkembangan zaman ini. 5 4 5 sudah ya. 4 5 4 5 4 5 tinggal 1. Ada yang disebut dengan non etis. Apa yang dimaksud dengan non etis? Ini hanya saya mengejar durasi saja. Tapi kalau di penjelasan di rekaman teman-teman nanti gunakan yang cara mengajar yang baik, yang metode yang jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tapi ini saya hanya menggunakan metode untuk mempercepat durasi di rekaman tutorial saya ini ya. Yang keempat ada yang disebut dengan non etis. Jadi ilmu sosiologi itu tidak mengkaji tentang baik buruknya fakta, tapi melihat gejala-gejala itu untuk menganalisis gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi jawabannya adalah mana ini? Tidak menilai baik buruknya suatu gejala. Di 2, oke. Kemudian 4 dan 5. Jadi jawabannya adalah D, 2, 4 dan 5. Nah, begitu teman-teman cara teman-teman, oke. Cara teman-teman, ini dia. Cara teman-teman untuk merekam langsung dia di Screencast TV. Oke, ini dia muncul Screencast TV ini. Oke, jadi maaf. Nah, kalau sudah berhenti ini muncul nih. Tinggal di stop saja. Oke, stop. Sudah berhenti dia. Oke. Tapi agak lelet saja nih. Dia agak lelet. Oke. Responnya agak lelet. Iya. Oke, ngeresponnya agak lelet teman-teman. Mana itu dia ya. Itu dia. Sekarang kita tunggu respon terakhir. Ini bergantung jaringan internetnya ya. Ini masih merekam nih dia. Oke. Oke, sukses. Tapi dia ini agak kena jaringan saya ini, makanya agak lelet. Lagi dia merekam ini, kembali dia merekam. Nah, begitu teman-teman caranya ya. Kemudian ya Allah, ini lelet sekali dia. Kurang ajar betul. Oke, lagi ngeloading dia. Nah, nanti kalau ini hasil teman-teman. Ini hasil dari rekaman yang tadi ya. Ini hasil dari rekaman yang tadi. Ini hasil yang kita buat tadi, yang kita rekam. Ini prosesnya ya. Ini prosesnya. Langsung. Nah, oke. Sudah direkam langsung. Kemudian kita jawab saja ini dulu. Misalnya ini kita jelaskan di sesi kita. Di sesi kita akan mengerjakan ini ya. Kita sudah penjelasan. Ciri-ciri ilmu sosiologi terdapat pada halaman ini. Nah, ada 4 ciri-ciri sosiologi sebagai pengetahuan. Pertama ada yang sudah dengan observasi. Oke. Saya matikan ini supaya tidak double suara saya rekaman di tutorial dengan yang di sini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Pertama saya menjelaskan mahasiswa saya tentang oke. Nah, teman-teman bisa melakukan edit, open in editor. Teman-teman bisa mengedit, oke? Atau teman-teman bisa langsung copy paste link di sini ke teman-teman saudara, atau teman-teman bisa, ini sudah tersimpan di Google Drive rekaman ini, atau teman-teman bisa share di Classroom, atau kalau teman-teman punya channel YouTube juga bisa dipublish di channel YouTube,
atau teman-teman bisa get embed code. Jadi Anda bisa sisipkan di sini untuk bisa di-share ke nanti setelah itu ya. Ini. Nah, karena ini adalah extension yang bawaan daripada Google Chrome, maka dia bisa di-share langsung ke Google Classroom. Rekaman yang kita buat. Misalnya apa ya? Matematika dan lain sebagainya. Atau publish ke YouTube kalau punya YouTube, atau teman-teman bisa download seperti ini, atau teman-teman bisa juga ini export to MP4. Kita buat nih di sini, saya gunakan ini ya, ini prosesnya. Saya mau buat menjadi video. Oke, klik di sini. Nah, kemudian feed VS nya ini kalau 30 semakin tinggi semakin bagus, jadi baru kita ekspor. Nah, ini caranya. Ini prosesnya, ini proses mendownloadnya seperti itu. Nah, oke teman-teman, begitu caranya kita membuat rekam layar menggunakan Google Chrome dengan menggunakan Screencast TV. Oke, kita harus belajar perlahan-lahan supaya kita jangan jadul ya. Kita harus mau belajar setiap hari dengan aplikasi-aplikasi yang baru. Nah, ini yang direkam, yang langsung kita bisa share di sini. Coba lihat di sebelah kanan ini ada share to Classroom, bisa ke YouTube, bisa disimpan di Google Drive, bisa ke lain-lain, bisa diedit dan sebagainya. Begitu teman-teman caranya kita merekam video pembelajaran. Teman-teman bisa buat yang menarik animasi dan lain sebagainya, video, gambar dan lain sebagainya di media pembelajaran yang lain. Nanti kita akan berikan video pembelajaran yang sederhana dengan menggunakan PowerPoint yang menjadi video. Kemudian ada Bandicam yang lebih praktis lagi, ada Fastone, ada KineMaster dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman bisa like and subscribe ya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf ya. Tapi jangan lupa like and subscribe. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.